Selamat pagi saudara-saudara petualang sejati. Mendaki gunung mungkin tidak semua orang mempunyai hobi seperti ini. Tetapi percayalah, kalau kita pernah mendaki gunung, paling tidak kita punya pengalaman bisa mengagumi ciptaan yang maha kuasa. Tidak banyak orang yang mau bersusah payah untuk naik gunung. Perlu pengorbanan, perlu tekad, perlu kemauan yang kuat. Karena dalam pendakian adalah suatu kepuasan batin bagi pendaki apabila bisa mencapai tujuan. Puncak bukan merupakan suatu tujuan, tetapi suatu bonus. Pelajaran yang didapat justru saat proses menuju tujuan itu. Banyak kelokan, banyak tanjakan, banyak halangan, tetapi sebaliknya juga banyak makna-makna yang didapat dari proses untuk mencapai tujuan seperti pendakian. Kita bisa mengendalikan diri, menguasai diri, mencoba bersyukur atas apa yang pernah dan sekarang kita jalankan. Diberi kesehatan, diberi pemandangan yang indah, diberi udara yang sejuk. Mungkin bagi beberapa orang mendaki gunung adalah sesuatu yang omong kosong, wasting time atau membuang-buang waktu. Tetapi bagi seorang petualang, sebagai seorang pendaki gunung adalah suatu kepuasan batin, seperti kita menginginkan sesuatu. Manakala sesuatu itu kita capai, kita dapat, maka ada kepuasan batin yang kita terima. Proses dalam mendaki gunung juga membutuhkan pengaturan dalam ritme berjalan, ritme bernafas, melihat alam, menentukan kapan harus berjalan, kapan harus berhenti, kapan harus makan, kapan harus minum, dan kapan bisa menikmati view atau pemandangan yang tidak semua orang bisa melihat dan merasakan. Apalagi ketika kita mendaki gunung dalam keadaan sendiri atau solo hiking, kita akan lebih bisa menikmati indahnya dunia. Kita bisa bercerita, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah mendaki gunung, tidak pernah berpetualang, tidak pernah sengsara saat mendaki gunung, apalagi dilakukan dengan sendiri. Jadi mendaki gunung adalah aktivitas yang bisa menjadikan kita pribadi yang mandiri, pribadi yang bisa mengontrol emosi, pribadi yang bisa menjadikan kita dewasa. Tidak semua orang diberikan kesempatan, tidak semua orang diberikan waktu, tidak semua orang diberikan nikmat bisa menikmati alam yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin dalam seumur hidup seseorang belum pernah melakukan pendakian gunung, sehingga tidak bisa merasakan apa itu mendaki gunung, bagaimana sengsaranya mendaki gunung, bagaimana susahnya menghadapi alam, bagaimana menghadapi hujan, bagaimana menghadapi rasa takut,
bagaimana menghadapi dinginnya cuaca. Seorang pendaki solo hiking harus siap menghadapi segala kemungkinan yang ada dalam melaksanakan aktivitas pendakian gunung. Hal ini dikarenakan pendakian tersebut dilaksanakan sendiri. Jadi peralatan pendakian harus lengkap, jadi mulai baju, kemudian jaket windbreaker, kemudian jas hujan, kemudian tenda, kemudian alat-alat untuk mendirikan kemah atau tenda, termasuk bahan-bahan logistik yang digunakan dalam makan sehari-hari dan air. Pendaki solo hiking tidak mempunyai tandem teman, sehingga semuanya harus diatasi sendiri. Untuk kondisi fisik diyakinkan sebelum pendakian, karena apabila terjadi sesuatu terhadap pendaki solo, dimungkinkan tidak ada yang menolong. Untuk itu seorang solo hiker harus paling tidak membawa alat komunikasi seperti HT situs-situs spiritual yang konon pada adat-adat Jawa digunakan untuk sesembahan atau sesajen yang diberikan pada titik-titik tertentu yang mempunyai makna, yang mempunyai kepercayaan pada seseorang, atau kepercayaan. Misalnya di batu ini, konon batu ini dijelaskan ada celah, di mana celah tersebut semacam pintu menuju alam yang lain yang ada di gunung ini. Jadi di sini kita banyak menemukan dupa, bunga, dan buah kelapa. Adapun Gunung Sumbing ini mempunyai jalur pendakian yang beragam. Karena posisinya ada di 3 kabupaten, maka ada di 3 kabupaten itulah jalur pendakian atau base camp yang biasa digunakan untuk pendaki. Ada yang dari Kabupaten Magelang, yaitu dari base camp Butuh atau Paris Van Java, kemudian base camp Adipuro, kemudian base camp Mangli, kemudian base camp Ngemplak Windusari. Paling tidak ada 4 jalur pendakian dari kota Magelang. Begitu pula dari kabupaten yang lain. Kabupaten Wonosobo juga mempunyai jalur pendakian. Kabupaten Temanggung juga mempunyai jalur pendakian sendiri. Gunung Sumbing merupakan gunung yang hampir sempurna berbentuk kerucut, sehingga dari sisi manapun jalur pendakian dimungkinkan. Jadi setiap jalur pendakian mempunyai ciri khas, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda, mempunyai jarak tempuh yang berbeda-beda, mempunyai jalur yang sangat berbeda juga. Sedangkan apabila kita sampai pada titik tertentu di mana kita harus berhenti sejenak, berhenti untuk mendirikan tenda sebagai
tempat istirahat kita, maka hal ini kita manfaatkan untuk beristirahat sekaligus melaksanakan memasak untuk mengisi perut, makan dan minum selagi dataran yang kita gunakan itu aman. Ada beberapa tenda yang didirikan baik oleh perorangan maupun kelompok pendaki, di mana kita langsung bisa melihat keindahan alam di bawahnya, berupa gunung-gunung kecil, berupa bukit-bukit kecil, berupa jalur yang indah. Tidak semua orang bisa merasakan begitu takjub, damai, sejuk, dan indahnya. Tidak seperti pendaki saat mencapai puncak. Nah, ini keindahan yang mungkin tidak semua orang bisa merasakan. Mungkin orang bisa melihat dari TV, mungkin bisa melihat dari Instagram, Facebook, tapi tidak bagi mereka yang langsung melakukan pendakian sendiri. Akan merasa suatu kepuasan batin manakala kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Keindahan alam akan bisa kita lihat secara langsung dari ketinggian di atas 3000 meter dari permukaan laut.